Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tirta Nur Hidayat dari kelas C NPM 2021 91099. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip belajar, dan karakteristik belajar. Nah, sebelum kita masuk ke jenjang yang itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Menurut Sandrox dan Nielsen 1994, belajar sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Kalau menurut Reber, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng, berarti itu langgeng lama ya, sebagai hasil latihan yang diperkuat. Nah, kita langsung masuk ke konsep belajar. Menurut Gagne 1965, konsep belajar adalah perubahan berkenaan dengan posisi atau kapasitas individu. Kalau menurut Scroll 2000, belajar adalah perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kerja manusia. Yang kedua, ada definisi menurut para ahli. Menurut Winkel dalam Yatin Rianto 2009 bab 5 menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan. 2. Menurut Ernest R. Rilgard dalam Sumardi Surbata 1984 dalam bab 25 252, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditemukan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak ada kembali pada keadaan semula. Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Menurut Gagne dalam bukunya The Condition of Learning 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang melakukan yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Itu sebenarnya ya refleksi benar. Yang keempat, Muhammad Surya 1981 bab 32. Definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa dalam dari kedua penelitian atas bahwa ada prinsipnya bahwa belajar adalah perubahan dari diri seorang. Yang kelima, menurut Welker 1967, mendefinisikan belajar dengan perubahan perbuatan sebagai akibat dari pengalaman. Nah, belajar itu nggak seharusnya dari sekolah saja. Mungkin kita bisa dari nongkrong, dari apapun itu. Belajar bisa di mana saja, kapan saja. Yang ketiga, ada prinsip belajar. Menurut Nana Saudiah Sukadinata 1. Belajar merupakan bagian dari perkembangan. Kedua, belajar berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu. 4. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 6. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru.
Kalau menurut Omar Hamalik, prinsip belajar yaitu meliputi 1. Belajar senantiasa bertujuan yang berkenaan dengan pengembangan perilaku siswa. Yang kedua, belajar berdasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu dari si anak itu. Dia butuhnya apa? Nah, dia belajar itu. 3. Belajar dilaksanakan dengan latihan daya-daya pembentuk hubungan asosiasi yang melalui penguatan. Menurut M. Daliono 2005 dalam bukunya Psikologi Pendidikan mempunyai prinsip-prinsip belajar yaitu 1. Kematangan jasmani dan rohani. 2. Memiliki kesiapan. 3. Memahami tujuan dia belajar mau kemana ini tujuannya, begitu tuh. Memiliki kesungguhan. Ya walaupun dia belajar dia harus mempunyai sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Itu dia tujuannya. Kelima, ulangan dan latihan. Kalau kita belajar tanpa ada ulangan, kita tidak mengerti apa itu yang kita pelajarkan. Itu. Kelima, karakteristik belajar. Yang keempat, karakteristik belajar. Yang ditemukan oleh Dimyati dan Mujiono 2009. 1. Ada unsur pelaku. Siswa yang bertindak belajar atau pelajar itu pelaku. Atau mahasiswa bisa, mahasiswi bisa, atau seorang guru juga bisa. Dia kan lagi belajar gitu. 2. Unsur tujuan. Memperoleh hasil dari pengalaman hidup. Maksudnya itu hasil dan pengalaman hidup itu berarti dia habis belajar dulu lama kayak 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun lagi, dia akan merasa dirinya itu lebih berbeda artinya berbeda sih, menimbulkan pemikiran yang dewasa, yang lebih matang gitu. 3. Unsur proses terjadi internal pada diri pembelajar. 4. Unsur tempat belajar dapat dilakukan sembarangan tempat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.